Halo, ketemu lagi di Lelaki Tidak Bercerita. Hari ini pengen nyeritain soal penyakit yang tiba-tiba muncul karena kebiasaan yang buruk. Jadi gue itu suka banget ngopi. Minum kopi itu hobi banget setiap hari. Kadang seharinya bisa segelas, 2 gelas bahkan lebih. Terus one day, kayaknya beberapa minggu yang lalu deh, abis dari jalan nyampe rumah, tahu-tahu sakit kepala. Tiba-tiba aja sakit kepala, nggak tahu kenapa. Ya udah diobatin sama obat generik lah ya yang ada di rumah, diminum tapi kok nggak hilang-hilang. Itu kalau nggak salah hari Jumat deh. Sabtu, Minggu masih gitu-gitu aja, nggak hilang sakit kepalanya, kayak nyut-nyutan gitu. Terus hari Senin coba buat ke dokter BPJS Vaskes 1. Ternyata setelah dicek, yang bermasalah itu bukan kepalanya tapi ternyata lambung. Terus ditanyakan sama dokternya, masnya hobi ngopi ya, katanya. Iya, gue bilang. Terus makannya gimana? Nah ini, makannya nggak teratur, itu yang jadi masalah. Ngopinya kenceng tapi makan itu nggak teratur lah. Jadi pagi kadang makan, siang makan kadang nggak juga, terus malam juga nggak tentu. Jadi ngopi jalan terus, makannya nggak teratur. Nah itu masalahnya. Jadi terus gue bilang juga, sering sendawa juga dok, dia bilang gitu kan. Iya, itu efeknya karena asam lambungnya itu naik karena makanan yang nggak teratur tapi ngopinya jalan terus. Jadi akhirnya disuruh stop ngopi saat itu. Ya udah, hari Senin pagi ke dokternya, malam Selasa tiba-tiba nggak tahu kenapa lagi sendirian di kamar main handphone, kena panic attack. Nangis tiba-tiba, nangis terus mata sampai kebas, hidung juga, mulut, terus pokoknya tangan udah nggak bisa ngepal, udah tegang kayak gini aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Nangis aja udah. Akhirnya sampai nggak bisa diapa-apain, dibawalah ke IGD. Itu for the first time, nggak pernah sama sekali ngalamin panic attack, nggak pernah sama sekali ke IGD karena sakit. Itu tiba-tiba langsung kedua pengalaman langsung berasa pada saat itu. Di IGD dicek lagi sama dokternya, dan ternyata ya itu memang masalah kopi, dan malah makin nambah tuh pantangannya. Jadi nggak cuman dilarang ngopi dulu, nggak boleh makan goreng-gorengan juga, nggak boleh makan yang pedes-pedes, nggak boleh makan yang santan-santan, pokoknya semua makanan yang enak-enak nggak boleh sama sekali. Terus dikasih apa ya, semacam, nggak ngerti sih, pokoknya cairan infusnya warnanya pink aja, nggak tahu namanya apa. Terus habis itu enakan, terus ya udah mulailah kehidupan untuk menjauhi kopi yang mana susah banget karena emang hobi ngopi kan. Nah tapi dari situ, dari panic attack yang pertama kali itu, sekarang malahan nggak ngerti kenapa itu tiba-tiba sekarang efeknya malah jadi sering banget gampang nangis, dan alasannya juga nggak jelas. Jadi tiba-tiba naik motor sendirian,
biasanya kan dengerin podcast ya di pakai earphone ya, padahal yang didengerin podcast komedi, tapi tetap aja tiba-tiba kalau feelingnya datang pengen nangis, ya udah nangis aja udah, mampir ke pinggir jalan, stop, nangisnya kenapa nggak ngerti, tiba-tiba pengen nangis saja. Dan sesering itu, setiap nggak setiap di jalan juga sih, pokoknya kejadiannya selalu pas di jalan, nangis saja. Dan sampai titik terparahnya beberapa minggu yang lalu, kayaknya 2-3 minggu yang lalu, abis dari kantor, emang jam makan siang sih, jam istirahat, keluar kantor, naik motor sendiri, terus tiba-tiba kena panic attack aja, pengen nangis, ya udah nangis, tapi nangisnya yang nangis bener-bener nangis, sampai gejalanya sampai kayak kemarin yang mata kebas, terus sampai ke hidung, sampai ke mulut juga, dan tangan itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah kejang. Untungnya pada saat itu udah stop gitu, karena ngerasa wah ini kayaknya udah nggak bisa dikontrol, jadi akhirnya stop di pinggir jalan, baru tuh nangis kejer sederas-derasnya, sampai akhirnya minta bantuan sama teman-teman. Jadi kebetulan gue punya beberapa circle, terus salah satu circle-nya itu adalah teman-teman wedding organizer, karena emang kita punya usaha WO. Karena kan yang nggak sanggup ngetik, jadi jempol yang tadi tegang itu dipaksain buat nekan tombol voice note, minta tolong buat didatengin karena nggak sanggup ngapa-ngapain. Emang senangis dan selemes itu. Untungnya dari beberapa teman yang ngerespon di grup, ada satu yang bisa buat nyamperin, akhirnya disamperin. Itu kayaknya nunggu waktu kedatangannya itu ada kali 10 menitan, nangis di pinggir jalan sendirian, padahal orang-orang pada lewat, tapi nggak ngerti, mungkin karena nggak terlalu peduli juga atau gimana. Jadi ya udah dan dia datang bawa air buat diminum, air mineral gitu, diminum, diajakin ke pinggir duduk, terus disuruh ngatur napas, karena kan panic attack itu napasnya brutal ya, berantakan, nggak bisa ngatur napas sama sekali. Terus dipandu buat ngatur napas, dikasih minum dan segala macam, ditenangin, terus sampai akhirnya bisa bernafas dengan normal. Oh itu parah sih, itu salah satu pengalaman yang kaget banget bisa sampai segitunya sekarang. Jadi sekarang itu gampang banget buat nangis, tanpa ada trigger apapun bisa aja nangis di jalan.